Berdoa selesai. Oke, jadi setelah berdoa, diharapkan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Menemukan ide pokok bacaan. Oke, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan ide pokok di dalam sebuah bacaan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu diharapkan kalian semua sebagai peserta didik mampu memprediksi isi teks dan mengemukakan dugaan ide pokok dari judul dan gambar bacaan. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengenali informasi penting dan membedakan antara ide pokok dengan ide pendukung di dalam sebuah teks. Dan kemudian peserta didik mampu memilih cara yang tepat untuk mencatat ide pokok secara mandiri dan kreatif. Selanjutnya, peserta didik mampu menemukan dan menuliskan ide pokok setiap paragraf dari teks terlinci kecil dan berpikir. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan hasil temuan ide pokok, menanggapi pendapat kelompok lain dan menyimpulkan makna penting memahami ide pokok bacaan. Nah, sebelum kita memulai nih, menurut kalian nih, mengapa kita perlu mengetahui ide pokok bacaan? Angkat tangan yang bisa. Ibu, Oke, Dina silakan. supaya kita memahami isi inti bacaannya, Ibu. Oke, betul sekali. Jadi kita perlu untuk mengetahui sebuah ide pokok dari bacaan supaya kita dapat mengerti dan memahami isi inti dari sebuah bacaan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu ide pokok. Jadi ide pokok itu suatu bentuk gagasan yang berpangkal dari pikiran yang kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah kalimat atau karangan. Nah, kalau bedanya dengan kalimat utama itu apa? Kalau kalimat utama itu adalah kalimat penjelas yang berisi penjelas atau pujian penjelas yang merupakan penjabaran dari ide pokok, Ibu. Oke, bagus sekali ya Mbak Feby. Nah, jadi kalimat kalau ide pokok tadi sebuah gagasan yang berpangkal dari pikiran, kalau kalimat utama itu berisi ide pokok. Jadi di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Jadi lebih luas kalimat utama dibanding dengan ide pokok. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Ibu akan membagikan buku ajar dan juga LKPD terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada contoh ide pokok dan juga kalimat utama. Bu, saya mau baca. Boleh, silakan Mbak Feby. Membaca setiap hari dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Dengan membaca, kita bisa mengetahui banyak hal dari berbagai sumber. Oleh karena itu, kebiasaan membaca perlu ditanamkan sejak dini. Kalimat utamanya itu membaca setiap hari dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Dan ide pokok itu manfaat membaca setiap hari, Bu. Oke, betul sekali ya. Di sini sudah ada contoh ide pokok dan juga kalimat utama. Dari contoh ini, kalimat utama dan ide pokok, apakah kalian bisa memahami kenapa ide pokoknya itu berupa manfaat membaca setiap hari, sedangkan kalimat utamanya itu membaca setiap hari dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Kenapa? Karena ide pokoknya itu kan inti dari sebuah bacaan itu kan, Ibu. Ya. Sedangkan kalimat utama itu kalimat yang memperjelas dari bacaannya itu. Oke, ya itu mengapa ide pokok itu lebih singkat ya biasanya
Nah, hari ini kita akan mencari ide pokok dalam setiap paragraf dalam teks bacaan. Nah, tadi kan sudah dibagi kelompok ya. Sekarang setiap kelompok coba kalian baca tuh bacaan yang ada di buku ajar. Kalian buka buku ajar masing-masing di halaman kedua. Ya, halaman kedua. Di situ ada cerita tentang kelinci kecil dan burung pipit. Betul? Betul. Betul ya. Nah, kalian bisa membaca terlebih dahulu secara individu. Dalam arti menggunakan cara membaca pemahaman. Sudah masih ingat kan cara membaca pemahaman? Masih, Ibu. Oke, bagus sekali. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu. Oke. Oke, semuanya sudah membaca ya? Oke, bagus sekali. Oke, di sini kalian bisa memilih cara yang akan kalian gunakan untuk menyajikan ide pokok dan juga kalimat utama. Boleh berupa meme atau tabel juga boleh, atau yang lain. Mungkin kalian ada ide yang lain di mana cara menyajikan secara menarik gitu. Oke, setiap kali mau mendiskusikan, kalian memilih cara yang mana. Oke? Oke, Ibu. Jangan lupa ya, untuk setiap kalimat penting ditandai dengan stabilo atau spidol atau apapun itu sebagai penanda. Ibu, ini mau berboleh di belakang ya. Boleh, silakan. Ibu, kalau untuk menandai itu boleh untuk di garis bawahi pakai pulpen. Boleh, dengan segala jenis silahkan kalian mau menandai dengan apa. Oke, Ibu. Oke, semuanya. Oke, tadi kita sudah membaca seluruh teks kelinci kecil dan burung pipit. Sudah ya semuanya? Sudah. Sudah ditandai kalimat pentingnya? Sudah. Sekarang kalian catat ide pokok pada setiap paragraf di dalam LKPD. Baik, Ibu. Setiap kelompok ya, masing-masing kelompok. Jadi satu LKPD. Jadi di dalam LKPD tadi itu juga ada beberapa penugasan ya. Iya, Ibu. Oke, kalian sudah baca semuanya? Sudah kalian cek? Sudah. Kita ada beberapa tugas. Itu tugasnya juga dikerjakan bersama kelompok. Oke? Oke. Dan untuk penugasan mainannya itu nanti bisa dibuat secara digital. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Canva, Corel atau apapun itu. Oke, Ibu. Oke, paham semuanya? Paham. Bagus. Apa ada kesulitan? Tidak, Ibu. Oke, bagus. Itu mainannya sudah mau jadi ya. Iya. Ibu, kelompok satu udah kirim di Google Drive pengumpulan. Oke, bagus. Bentar ya, dulunya dulu. Oke, Ibu. Oke, anak-anak, semuanya tugasnya sudah selesai ya? Sudah. Bagus sekali, kalian sangat gercep ya. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk nih satu kelompok sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil mind mapping-nya atau tabelnya atau apapun itu hasil akhir yang karya ide pokok untuk dipresentasikan ke depan. Ibu mau menunjuk kelompok Kelompok satu aja dulu. Satu. Oke, kita akan menunjuk kelompok satu.
Selesai semuanya ya? Sudah. Oke, bagus. Nah, nanti bilangnya akan Ibu run ya. Oke, Bu. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan? Saya. Oke, silakan Mbak Feby. Hari ini kita sudah belajar kan tadi Bu terkait dengan cara menentukan sudut pokok. Ya. Nah, sudut pokok itu sendiri itu merupakan inti dari suatu bacaan. Dan cara kita menemukan atau menentukan sudut pokok itu dengan membaca bacaan terlebih dahulu, terus menandai bagian-bagian penting dalam isi cerita seperti itu. Oke, bagus ya Mbak Feby. Jadi dalam menentukan itu kalau kita bisa membaca terlebih dahulu judul atau babat ya dalam ilustrasinya. Kemudian kita bisa membaca sekilas dengan membaca pemahaman. Setelah itu kita tandai bagian yang penting dan kita catat dulu pokoknya. Nah itu ya bagus sekali Mbak Feby dan semuanya. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Ibu. Oke, silakan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya anak-anak. Ada yang di jalan. Baik, Ibu. Masuk ke Ibu. Baik.